Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Lampung Barat untuk Angkatan 9 pada hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam pembelajaran. Saya Hufron Ahmadi dari SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwoh, dan di sebelah kanan saya Yuni Sarifah Fitriani dari SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwoh, dan sebelah kiri saya Wiyati dari SMA Bakti Mulia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Gimana kabar keluarga Bu? Alhamdulillah sehat semua Ibu. Baik Bu, insya Allah hari ini kita akan membicarakan tentang persiapan coaching yang akan Ibu lakukan. Siap Bu? Alhamdulillah siap Bu. Ya, insya Allah ya Bu. Insya Allah semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya Bu. Amin. Ya baik Bu, tujuan dari percakapan ini yaitu untuk merencanakan hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada agenda coaching yang akan dilakukan hari ini. Jadi Ibu tadi sudah siap. Kemudian sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu. Boleh Ibu. Ya, baik. Apakah Bu Wiyati mau apa ini? Bu Wiyati mau mengembangkan percakapan di coaching ini dengan tujuan coaching ini yang seperti apa? Baik Ibu, dalam coaching nanti ini saya akan mengembangkan kehadiran penuh Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi untuk kehadiran penuh. Baik. Jadi dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Baik Ibu, betul sekali. Kemudian hal apa yang mendorong Ibu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu? Baik, hal yang mendorong untuk saya mengembangkan kehadiran penuh itu Bu, karena kehadiran penuh, karena saya sering mengalami ketika berkomunikasi ini sering mengalami perhatian tidak fokus dan terganggu. Jadi saya merasa ketika berbicara itu kehadiran saya tidak sepenuhnya ada Ibu. Jadi makanya melalui coaching ini saya bisa mengembangkan potensi kehadiran penuh. Ya, baik Bu, bagus. Kemudian yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan observasi coaching ini itu apa Bu? Baik Ibu, harapan saya dalam coaching nanti ini saya bisa mendalami terutama kompetensi kehadiran penuh ya, dan juga untuk memahami pembelajaran pada modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik, sehingga saya dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan kompetensi dan juga bisa membiasakan dalam percakapan terhadap rekan guru, juga peserta didik dan juga dalam keluarga serta masyarakat. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang apakah Ibu sudah siap melaksanakan coaching ini? Insya Allah siap. Iya, alhamdulillah. Baik Ibu, mari Ibu silahkan dimulai untuk agenda coaching ini. Semoga diberi kemudahan Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Saya juga Ibu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bapak, untuk kita ngobrol santai ya Pak ya, dalam waktu 10-20 menit Bapak. Ini kita akan membicarakan mengenai hal yang menurut Bapak penting tentang permasalahan Bapak gitu. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan kita Pak pada hari ini Pak? Iya Bu, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi saya ini ingin bercerita sedikit Bu. Boleh Bapak. Jika cerita sedikit
Mungkin dikatakan cerita ya boleh, keluh kesah ya boleh, curhat ya nggak apa-apa begitu. Ini berkaitan dengan agenda-agenda yang ternyata kok hadir bersamaan begitu padat dan ternyata tidak memberikan pilihan, itu harus selesai semua. Itu. Jadi menurut Bapak tujuan kita Pak dalam pembicaraan kita hari ini itu tujuannya seperti apa? Iya, Bu. Jadi dari kita bertemu ini nanti saya itu dengan agenda yang banyak yang saya harus laksanakan secara bersama-sama dan ternyata menurut saya itu nggak memberikan pilihan, semuanya harus selesai semua dan waktunya itu kok begitu mepet-mepet. Misalkan Bu, sekarang kan akhir tahun saya sebagai guru mata pelajaran iya, sebagai wali kelas iya, sebagai wakil kepala sekolah iya, kemudian sebagai tim penanganan tindak kekerasan iya, kemudian belum lagi namanya kita secara personal punya urusan di masyarakat, punya urusan di rumah dengan keluarga, dan beberapa kemarin dari kegiatan kesiswaan itu ada yang menyita perhatian dan tenaga serta waktu serta pikiran itu tentang beberapa anak yang terancam dia itu akan putus sekolah Bu, dan itu semuanya harus selesai. Mengingat kita sudah di penghujung tahun pelajaran, di penghujung tahun, tetapi di waktu pembelajaran ini sudah di ujung semester itu Bu. Iya, jadi permasalahan Bapak susahnya untuk memberi waktu ya Pak, di mana kegiatan yang sangat padat itu menyita waktu Bapak sekali dan Bapak bingung mungkin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Bapak itu. Jadi kira-kira Pak, hambatan Bapak yang alami itu apa saja sih Pak kira-kira Pak? Iya Bu, jadi yang hambatan yang saya rasakan dengan adanya tugas yang banyak tetapi kok harus selesai semua seperti itu. Jadi yang alami yang saya temukan itu dari saya, kadang saya menunda pekerjaan itu untuk tugas yang rutin, itu saya menunda pekerjaan ya, alasannya kadang saya merasa letih, merasa lelah, sehingga ada beberapa yang harus sudah saya laksanakan di awal malah saya tunda. Yang kedua, ketika saya mau mengerjakan sebuah tugas, karena saya di tengah-tengah masyarakat juga banyak rekan, kadang-kadang mau mulai mengerjakan tugas, ada kawan datang Bu, terus kami ngobrol, ternyata ngobrolnya menyita waktu yang cukup luas sehingga saya tidak kebagian lagi mengerjakan tugas dan tugas itu tertinggalkan. Kemudian untuk kegiatan yang tidak formal, misalkan di masyarakat, ketika kita membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas yang resmi dari sekolah, ternyata masyarakat juga membutuhkan kehadiran saya. Lalu seperti tadi yang tidak pakai deadline, yang dia sifatnya insidental, ketika tugasnya berkaitan dengan tugas PTK atau waktu kesiswaan, ada siswa yang perlu dilakukan disiplin karena masalah sendiri sehingga mengancam dia itu studinya itu nanti takut bermasalah. Jadi itu yang membuat dari internal saya kok itu menjadi sebuah permasalahan. Baik Bapak, jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak ceritakan, hambatan yang Bapak alami, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya Pak? Iya Ibu, jadi dengan pekerjaan atau tugas bukan Ibu ya, kewajibannya. Kewajiban yang ternyata bersamaan harus saya lakukan, ternyata kok tidak memberikan pilihan mana yang harus dikemudiankan, mana yang harus didahulukan, kok seolah semua harus selesai bersamaan begitu. Nah di sini harapan saya dengan saya bertemu dengan Ibu melakukan pembicaraan ini, saya dapat menemukan solusi yang win-win, artinya masalah itu tidak terlalu membuat saya tertekan, tapi tugas itu semua juga selesai begitu Bu. Minimal di sini saya bisa mengutarakannya kepada Ibu, lalu nanti dari pembicaraan kita ada gambaran solusi bagaimana agar semuanya bisa landing dengan baik, tidak terlalu membuat terbebani, tapi juga selesai tepat di waktunya. Itu harapan saya Bu.
Betul sekali Pak, mudah-mudahan terwujud ya Pak ya, dengan kita sharing bersama, dengan kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan permasalahan Bapak ini bisa mendapatkan prioritas atau gambaran ya untuk solusi agar komitmen Bapak nantinya bisa tercapai. Menurut Bapak, apa sih kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak ini? Jadi begini, menurut saya Bu ya, dengan kewajiban yang sebegitu banyak, kemudian kok ternyata saya tidak diberikan pilihan yang membuat rileks seperti itu. Iya. Jadi yang sudah saya miliki, kekuatan yang sudah saya miliki, yang pertama, saya tidak boleh menyerah sebenarnya, karena namanya kewajiban mau dibuat nanti atau sekarang tetap juga menjadi sebuah kewajiban. Jadi kekuatan yang saya miliki, potensi yang saya miliki, pertama, walaupun ini nanti perlu untuk ditingkatkan Bu, saya tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi tugas saya. Itu saya harus mengerjakannya dengan sesempurna dan semaksimal yang saya bisa. Kemudian saya ketika tidak mampu mengerjakan sendiri, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk di sekolah. Misalkan saya dari wakil kesiswaan bisa kolaborasi dengan guru BK, guru pendidikan agama Islam, atau guru olahraga misalkan, atau bahkan wali kelas untuk menangani permasalahan siswa yang bersangkutan dengan beliau. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan saya harus berkolaborasi dengan wali murid. Jadi di sini saya memiliki circle-circle yang bisa berbagi, menguatkan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya tidak mampu. Kemudian di rumah, keluarga saya mendukung semua bahwa tugas-tugas ini memang sebuah kewajiban yang ya tidak perlu dirasakan sebagai sebuah beban yang berat, tetapi rasakan saja sebagai kewajiban yang tetap harus diselesaikan, walaupun mungkin terasa agak berat dan membutuhkan proses yang panjang. Intinya keluarga itu mendukung. Kemudian rekan-rekan di masyarakat juga memahami ketika saya harusnya ada di tengah-tengah mereka, kok tidak ada. Rekan-rekan di masyarakat itu juga memaklumi. Itu yang menjadi hal yang bisa menguatkan saya. Sangat senang ya Bapak, artinya walaupun Bapak dalam membagi waktu itu sangat sulit ya, dalam membagi waktu di mana Bapak sebagai wakil kepala sekolah, terus wali kelas, juga menangani masalah kekerasan dan sebagainya, itu tetapi keluarga sangat mendukung. Ya, itu sebagai modal untuk penguatan ya Bapak, agar kita tetap semangat gitu. Jadi kira-kira Pak, rencana Bapak ke depannya itu seperti apa Pak? Iya Bu, jadi rencana saya itu dengan tugas yang begitu banyak, kemudian semuanya juga harus selesai. Saya kira tugas yang banyak itu harus saya buat semacam skala prioritas. Jadi mana dulu yang harus saya lakukan, dan nanti urutan dilihat prioritas, mungkin dari tenggang waktu penyelesaiannya, tingkat urgennya permasalahan itu, atau tingkat kepentingan tugas yang harus diselesaikan itu yang harus saya urutkan. Yang kedua, saya harus komitmen dengan prioritas yang sudah saya buat itu untuk dilaksanakan, karena menurut saya sebenarnya masalah ini akan rampung ketika saya sendiri komitmen pada diri sendiri. Cuman ketika saya nggak komitmen, walaupun ada masukan dari manapun, kalau saya sendiri tidak komitmen, saya juga kadang-kadang takut nggak dapat solusi juga Bu. Tapi paling tidak dengan berbicara seperti ini, kemudian saya merasa nantinya saya akan membuat solusi demikian, nanti saya mendapatkan penguatan sehingga saya bisa berkomitmen dan masalah ini bisa selesai. Ya baik Bapak, sangat luar biasa ya.
Itu jadi dari rencana-rencana Bapak dalam penyelesaian masalah tadi untuk mencapai komitmen ya, itu Bapak akan step by step melakukan dari mana yang lebih urgen dulu seperti itu ya. Jadi dilihat dari skala prioritas Pak, itu jadi dari tugas-tugas Bapak dilihat dari urgen atau dilihat dari tingkat kesulitan. Kira-kira yang akan Bapak laksanakan itu dari yang sulit dulu atau yang mudah dulu Pak? Itu. Iya, Bu. Jadi untuk yang tadi terima kasih Bu ya pengumumannya. Jadi untuk skala prioritas yang saya buat ini memang berbagai sudut pandang. Ketika saya buat skala prioritas dari tingkat kesulitan, saya akan lakukan untuk mengerjakan yang sulit dulu ke arah yang mudah. Tetapi ketika skala prioritasnya itu berkaitan dengan deadline pekerjaan, akan saya lakukan yang deadline-nya lebih dahulu sampai baru nanti berangsur-angsur pada deadline yang masih agak memberikan ruang. Jadi nanti bisa saya awali dari yang sulit dulu sehingga saat melaksanakan yang mudah itu lebih nyaman. Kemudian untuk deadline saya dahulukan yang due date-nya memang sudah dekat sehingga di otak itu walaupun terasa maraton tapi masih juga ada ruang untuk berpikir, tidak terlalu stres, mengurangi stres pribadi. Itu rencananya saya seperti itu. Ya bagus sekali Pak jawabannya ya. Jadi rencana Bapak dalam skala prioritas itu yang akan dilakukan itu dari yang sulit dahulu ya Pak, karena ketika kita sudah melaksanakan atau bisa mengatasi permasalahan yang sulit dahulu, maka yang mudah akan bisa kita laksanakan dengan nyaman seperti itu. Jadi dalam penyelesaian masalah Bapak, jadi kira-kira menurut Bapak siapa saja sih Pak orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan komitmen Bapak ini? Iya. Terima kasih Bu. Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang baik di sekitar saya yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab yang harus selesai bersamaan, yang itu sempat membuat saya dikatakan tertekan ya Bu ya. Yeah. Jadi yang pertama circle dalam di tempat kerja saya itu semuanya bagus-bagus sekali. Beliau tidak keberatan ketika saya memasukkan ya katakanlah saya minta bantuan itu open sekali untuk membantu. Nah misalkan untuk masalah kesiswaan tadi, circle-nya selain sesama guru, kalau kami yang ikut guru penggerak ini berarti rekan-rekan guru penggerak itu sudah jelas. Kemudian ada kepala sekolah, ada guru BK, wali kelas, kemudian guru agama, guru pendidikan Pancasila. Itu semuanya membuat sebuah positif yang bisa saya ajak kolaborasi agar permasalahan tentang kesiswaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian di yang lainnya yang bisa membantu ini adalah keluarga. Betul. Keluarga itu walaupun tidak membantu secara langsung dalam bentuk aktivitas, tapi dengan dukungan moral, memberikan waktu atau sedikit memberikan persepsi dan apresiasi, waktu sekedar senyuman atau sapaan itu membuat saya menjadi tambah energi yang besar, sehingga tugas yang tadinya terasa berat itu menjadi lebih. Dia tadinya berpikir betapa ini sulit, apakah bisa saya selesaikan dengan adanya bantuan moral, ternyata saya berpikir wah ini nanti akan selesai. Tambah semangat seperti itu ya Pak ya. Gitu. Jadi bagus sekali ya, sangat luar biasa jawaban dari Bapak ya atas komitmen atau rencana kedepannya yang akan Bapak lakukan. Itu sudah sangat bagus menurut saya. Dan kira-kira Pak dari sekarang ini ya, dari komitmen yang Bapak rencanakan ini, kira-kira kapan akan Bapak laksanakan Pak? Iya Bu, jadi sebenarnya untuk skala prioritas dan urut untuk tanggal itu sudah saya siapkan sih Bu. Sebelum kita berbicara ini, sebelum saya bertemu itu, saya sudah menyiapkannya. Hanya saja dengan pembicaraan kita, saya mendapatkan penguatan. Mungkin nanti akan saya buat restrukturisasi ulang agar pembuatan pemprioritasannya itu tidak keliru. Itu jadi dari penguatan itu skala prioritas sudah saya buat itu bisa saya sempurnakan lagi, akan bisa saya pilih lagi sehingga tepat sesuai dengan
urutan yang seharusnya selesai dan di endingnya selesai semuanya bersama gitu tuh. Ya, bagus sekali Pak, jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, ini jadi dari permasalahan Bapak ya untuk skala prioritas yang akan Bapak jalankan ini, bagaimana tindak lanjut Bapak dalam sesi coaching ini Pak? Iya itu. Jadi tindak lanjut saya itu nanti setelah kita melakukan coaching, setelah saya membuat skala prioritas yang sudah disempurnakan dengan pembicaraan kita ini, yang pertama kali saya lakukan tentunya saya akan menjaga komitmen diri bahwasanya tugas itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baik untuk kita. Yang kedua, laksanakan sesuai prioritas yang sudah dibuat. Yang ketiga, prioritas itu dilaksanakan dengan komitmen dari diri sendiri, karena orang lain itu sifatnya menurut saya adalah sebagai motor booster, tetapi intinya yang bergerak harus kita sendiri. Ketika boosternya sekuat apapun, tetapi kita sendiri tidak tergerak untuk melaksanakannya, itu juga kurang maksimal. Maka untuk kedepannya saya harus memulai dari diri sendiri untuk yang maksimal, lalu memberikan dari orang lain sebagai booster. Betul sekali Bapak. Jadi komitmen yang sudah Bapak buat, rencana yang sudah Bapak buat, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya. Itu kedepannya bisa terselesaikan masalah-masalah Bapak dan dari motivasi baik itu dari rekan juga dari keluarga ya Pak, bisa menguatkan Bapak, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini juga ya bisa memberikan gambaran atau solusi kedepannya agar Bapak bisa mewujudkan komitmen yang sudah Bapak buat. Terima kasih Bu, kita niatkan semoga diberikan kemudahan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi. Alhamdulillah dengan kita berbagi ini saya merasa nyaman dan ringan, serta lebih bersemangat kembali untuk menghadapi segala macam kewajiban yang harus saya laksanakan. Amin, terima kasih kembali Bapak. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali ya Bapak atas rencana dari komitmen yang sudah Bapak buat itu. Amin Ibu, semoga kita sama-sama diberikan kekuatan, diberikan waktu untuk dipertemukan kembali juga, sehingga nanti saya juga mohon izin ketika saya masih menemukan permasalahan ingin berbagi kepada Ibu masih berkenan memberikan kesempatan kepada saya. Mari Pak. Saya selalu siap Pak. Saya mohon diri ya Pak ya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Sehat alhamdulillah. Gimana Bu tadi? Apakah sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap Pak Hafron? Alhamdulillah Bu, perasaan saya ini sangat senang dan gembira, di mana dalam saya sesi coaching dengan Pak Hafron ya, beliau sebagai coach itu sangat terbuka. Akhirnya kami bisa ngobrol dengan nyaman seperti itu. Iya betul. Iya. Senang sekali ya Bu rasanya. Sekarang bagaimana Ibu menilai diri sendiri atas kompetensi yang tadi sudah Ibu lakukan? Saya dalam menilai diri saya sendiri Ibu, yang terutama dalam kompetensi saya, yaitu untuk kehadiran penuh ini saya masih bingung dan merasa kesulitan Ibu. Iya. Yang membuat menilai Ibu sulit untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu yang seperti apa Bu? Karena saya ini bisa dikatakan ketika berbicara itu kadang-kadang saya tidak bisa konsentrasi seperti itu. Mungkin karena ketika kita berbicara itu pikiran saya itu kadang-kadang memikirkan hal yang di luar ruangan seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kurang konsentrasi. Jadi saya merasa kesulitan dalam kehadiran penuh. Iya, baik.
Baik Ibu, boleh saya izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan coaching Ibu terhadap Pak Kufron? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi saya melihat Ibu sedikit kesulitan dalam Betul. menggali informasi-informasi dari Pak Kufron untuk lebih dapat lagi menggali potensi-potensi yang ada pada diri Pak Kufron. Betul Nah, sekali. kemudian saya juga melihat hal yang dikembangkan itu yang ditanyakan berkembang fokus pada skala prioritas. Benar. Dengan demikian Ibu sedikit kesulitan untuk mengembangkan potensi kehadiran penuh. Namun artinya berarti Ibu sudah bagus melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif dalam agenda coaching tersebut. Alhamdulillah iya Ibu. Kemudian kehadiran mendengarkan aktif itu menurut Ibu apa yang membuat Ibu terdorong dalam agenda coaching ini? Yang mendorong saya Ibu dalam coaching ini yaitu karena saya ingin mengembangkan potensi saya yaitu dalam kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh itu ada pengaruhnya Ibu. Jadi dalam mendengarkan aktif. Jadi menurut saya itu mendengar aktif itu dan mendengarkan penuh itu sangat berpengaruh pada kompetensi lain yaitu bisa menimbulkan pertanyaan berbobot. Karena dengan kita bisa hadir penuh maka kita juga bisa menjadi pendengar aktif. Ketika kita bisa menjadi pendengar aktif, itu akan memunculkan gagasan baru untuk kita memiliki pertanyaan berbobot seperti itu. Iya. Jadi dalam 3 kompetensi ini kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat penting juga ya Bu dalam agenda coaching ini. Baik Bu. Kemudian betul sekali ya Bu yang sudah Ibu jelaskan. Bagaimana tindakan kelanjutan Ibu setelah melakukan coaching ini? Menurut saya kompetensi coaching ini Bu akan dimiliki apabila saya ini mampu menerapkan dan membiasakan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Tidak hanya di sekolah saja, namun saya juga harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam keluarga, juga dalam masyarakat. Iya, setuju sekali ya Bu. Betul sekali, kita sama-sama berproses ya Bu. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kapan Ibu akan memulai penerapan dan pembiasaan percakapan kompetensi coaching ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembelajaran Bu? Insya Allah saya ini akan sesegera mungkin Bu itu. Maka mulai hari ini juga saya harus dapat menggali potensi yang dimiliki khusus sendiri agar saya dapat menemukan dan saya juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi sesegera mungkin akan saya terapkan dan saya akan selalu menerapkan atau sifatnya berkelanjutan seperti itu. Baik Ibu, hasil dari observasi ini akan dicatat, mohon izin ya Bu, akan dicatat dalam form supervisi akademik sebagai bahan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan diri ini dan apa yang perlu dikembangkan dalam diri kompetensi Bu Yati, terutama dalam coaching ini. Baik Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir Bu dalam agenda kita, apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini Bu? Baik Ibu, yang saya dapatkan dari proses coaching ini Bu, saya banyak sekali menemukan kelemahan-kelemahan diri saya dan apa yang harus saya tingkatkan kembali dalam percakapan, coaching, dan penerapan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, mudah-mudahan Ibu bermanfaat dari skala prioritas yang sudah dibuat Pak Kufron dijadikan target ke depannya. Kemudian Ibu juga sudah membersamai Pak Kufron dalam agenda coaching ini. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mau berbagi, sudah
melakukan coaching ini dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Saya mohon undur diri, Bu. Terima kasih Bu Yuni, amin ya. Semoga bermanfaat juga buat kita semua ya. Ibu sehat-sehat selalu. Gitu. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.